Tabe, beriba kareba, semoga Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saat ini Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 8 pelaku penggelapan beras bantuan sosial. Populasi domba Palu semakin berkurang. Taman Tai Ganja jadi lokasi wisata baru di Kabupaten Sigi. Kepolisian sektor Palu Barat meringkus 8 pria yang terlibat dalam penggelapan beras bantuan sosial cadangan pangan pemerintah. Dari tangan pelaku, polisi menyita 58 karung beras dan 3 buah pipa paralon yang digunakan sebagai alat dalam menjalankan aksinya. 8 pria yang diamankan polisi masing-masing berinisial S, AL, ER, AH, ZK, MZ, IM, dan FAN. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan pipa paralon dengan cara mengurangi takaran beras dalam karung berukuran 10 kg sebelum diturunkan ke kelurahan untuk diberikan kepada warga penerima manfaat. Terbongkarnya kasus itu bermula dari laporan warga kepada pihak Bulog bahwa beras yang diterimanya tidak sesuai dengan takaran. Warga yang mengalami kejadian itu berasal dari Kelurahan Lere, Ujuna, dan Kamonji, Kecamatan Palu Barat. Pihak Bulog pun menindaklanjuti pengaduan itu dan meneruskannya ke pihak kepolisian sektor Palu Barat. Kapolsek Palu Barat, Ajun Komisaris Polisi Rustang mengatakan setelah menerima laporan dari pihak Bulog, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap para pelakunya. Dalam aksinya, pelaku mengurangi 1 kilo setiap karungnya yang berisi 10 kilo beras. Perkara untuk kasus ini kita naikkan ke tingkat penyidikan dengan menetapkan para pelaku tersebut sebagai tersangka dan selanjutnya akan kita koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk proses penyidikan selanjutnya. Para pelaku merupakan buruh harian, sopir, dan mandor gudang sendiri. Pencurian itu dilakukan saat proses distribusi ke kantor kelurahan sebelum disalurkan kepada masyarakat. Sebelumnya, beras-beras itu dari gudang Bulog Kelurahan Tondo didistribusikan ke 3 kelurahan Kota Palu, yakni Kelurahan Ujuna, Kelurahan Lere, dan Kelurahan Kamonji. Ke-8 pelaku diringkus polisi Sabtu siang saat sedang berada di halaman gudang Bulog, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, dan Jalan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 buah pipa paralon yang diruncingkan, dan 58 karung beras ukuran 10 kg yang telah dikurangi isinya. Menyikapi kejadian tersebut, Perum Bulog Sulteng bakal memperketat pengawasan penyaluran beras bantuan cadangan pangan pemerintah tersebut, serta akan meningkatkan koordinasi bersama Satgas Pangan di setiap kelurahan. Kedepan kami berharap nanti kami koordinasi dengan Satgas Pangan, baik kota maupun Polda, di mana nanti jadwal penyaluran akan kami kirimkan. Jadi mungkin nanti Satgas Pangan yang akan memonitor. Adapun untuk beras yang sudah terlanjur tersalurkan kepada masyarakat, Heriswan menghimbau masyarakat untuk melaporkan kepada Perum Bulog Sulteng melalui kelurahan setempat. Nantinya, beras tersebut akan diganti dengan beras yang sesuai dengan ukurannya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Guna mencegah gangguan Kamtibmas serta penyebaran paham radikalisme di wilayah Kabupaten Poso dan Parigi Motong, personil Satgas Madagoraya, Pos Kamtibmas Desa Taman JK, Pakareme, dan KWND menggelar razia kendaraan sejak Minggu kemarin. Razia digelar di 3 lokasi,
yaitu di Jalan Trans Desa Taman Jeka, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, dipimpin oleh Aibda Ayub Wahyudin. Selanjutnya, di Jalan Trans Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, dan di Jalan Trans Desa Pakareme, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mutong. Razia ini menyasar kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di lokasi tersebut. Petugas memeriksa kelengkapan identitas pengendara. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengendara untuk mengantisipasi adanya bahan peledak dan senjata api. Namun, hingga selesai razia, petugas tidak menemukan barang berbahaya, baik senjata api maupun bahan peledak. Kasub Satgas Humas Operasi Madagoraya, AKP Basirun Laele, mengapresiasi kegiatan razia kendaraan yang dilakukan oleh personil Satgas Preventif yang ditugaskan di Pos Kamtipmas Desa Taman Jeka, Pakareme, dan Kawende. Kegiatan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga Kamtipmas dan mencegah gangguan keamanan di wilayah tersebut. Itu menyasar pada senjata api, handak atau bahan peledak, kemudian paham-paham radikal. Jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas 3 ini untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Poso, Parigi, dan Touna agar tetap kondusif. Razia tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, merupakan upaya preventif untuk mencegah aksi kriminalitas dan penyebaran paham radikalisme di wilayah Sulawesi Tengah. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap aksi kejahatan dan penyebaran paham radikalisme. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui adanya aksi kejahatan atau penyebaran paham radikalisme. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Rencana pemindahan pelabuhan operasional kapal Pelni, kapal motor Labobar, dan kapal motor Lambelu dari Pantoloan ke Pelabuhan Donggala mendapat penolakan dari masyarakat, utamanya para buruh dan pedagang yang tinggal di Kelurahan Pantoloan. Mereka menyebut pemindahan akan berdampak pada penghasilan para buruh dan pedagang yang selama ini meraup rezeki di Pelabuhan Pantoloan. Spanduk bertuliskan penolakan rencana pemindahan operasional pelabuhan penumpang pun dipasang di depan pagar pintu gerbang masuk terminal pelabuhan. Sedikitnya, hampir 200 buruh dan pedagang menggantungkan mata pencaharian mereka di Pelabuhan Pantoloan selama ini. Mereka khawatir jika rencana pemindahan itu dilakukan. Mereka berharap operasional kapal-kapal tersebut masih tetap dilakukan di Pelabuhan Pantoloan tersebut. Nah, keluhan mereka adalah kemana mereka ingin kerja, kemana mereka untuk mendapatkan uang untuk bisa menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya. Nah, jadi saya sebagai pemuda di sini, mewakili teman-teman pemuda Pantoloan juga, serta masyarakat Pantoloan, menyampaikan kepada teman-teman di media, tolong diperhatikan masyarakat kami, diperhatikan orang-orang tua kami yang kerja di sini. Kiranya ada solusi yang bisa membawa agar persoalan ini bisa selesai. Bukan hanya para buruh bagasi, pedagang, serta sopir angkot. Sebagian besar penumpang dari wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, Poso, Lubuk Banggai, Morowali, Toli-Toli, dan Gorontalo turut menolak rencana pemindahan tersebut. Hal itu lantaran jika operasional pelabuhan penumpang dipindah di Donggala, maka akan memperjauh rute menuju pelabuhan. Rencananya, Pelabuhan Pantoloan nantinya akan beralih fungsi khusus menjadi terminal peti kemas. Sementara pelabuhan penumpang bakal dipindahkan ke Pelabuhan Donggala, tepatnya di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, stok beras di Sulawesi Tengah dipastikan aman.
Hingga kini, stok beras di gudang Perum Bulog kantor wilayah Sulawesi Tengah sendiri tersedia sekitar 13.000 ton. Stok itu masih akan ketambahan hampir 9.000 ton lagi. Dengan stok beras itu, dipastikan aman menghadapi Hari Raya Idul Adha mendatang. Ya, alhamdulillah untuk saat ini stok yang ada di gudang Bulog Sesulteng ini lebih kurang 13.000. Dan hari ini dalam proses pembongkaran beras dari Pelabuhan Tolan berjumlah 4.850. Kemudian seminggu setelah ini akan datang lagi dari Vietnam 4.800 dan diperkirakan nanti sampai akhir Juni itu stok beras yang ada di Bulog dan dikuasai itu lebih kurang 24.000. Hingga akhir Juni, stok beras di Sulawesi Tengah sendiri kurang lebih 24.000 ton. Beras-beras itu juga disalurkan kepada warga ke setiap kabupaten kota sebagai bantuan masyarakat kurang mampu. Dengan stok itu, dijamin ketersediaan beras bahkan siap hingga akhir tahun. Sebanyak 2.500 ton dialokasikan untuk bulan Juni ini. Sementara lainnya digunakan untuk stabilisasi harga seperti pasar murah yang digelar pemerintah daerah. Selain pasokan saat ini, Bulog juga menyerap hasil panen dari masyarakat produsen. Penyerapan tidak dibatasi dan diterima sesuai dengan harga yang ditentukan. Harganya sendiri sekitar Rp11.000 per kilogram. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.